Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Himpunan penyelesaian PTLSV merupakan kumpulan bilangan-bilangan pengganti variabel sehingga PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel bernilai benar. Untuk menentukan himpunan penyelesaian PTLSV dapat dilakukan dengan dua cara. Dapat menggunakan metode pertidaksamaan yang ekuivalen atau dapat pula menggunakan metode substitusi. Pada metode pertidaksamaan yang ekuivalen, himpunan penyelesaian PTLSV dapat ditentukan dengan cara menambah atau mengurangi, atau mengali atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Sementara pada metode substitusi dilakukan dengan mengganti variabel dengan suatu bilangan sehingga pertidaksamaan bernilai benar. Metode substitusi ini pada umumnya biasa digunakan untuk mengecek kebenaran hasil yang telah dicari menggunakan metode pertidaksamaan yang ekuivalen. Agar lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan pada contoh soal berikut ini. Tentukan HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian. HP singkatan dari himpunan penyelesaian. Jadi kalau saya bilang HP artinya himpunan penyelesaian, bukan handphone ya. Tentukan HP dari 4Y kurang 5 lebih dari 15 pada bilangan bulat. Kita buat penyelesaian untuk soal ini. Di sini dalam langkah penyelesaian saya menggunakan metode pertidaksamaan yang ekuivalen. Metode yang pertama. Kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya, yaitu 4Y kurang 5 lebih dari 15. Kita geser agak atas. Dalam penyelesaian PTLSV ini mirip seperti penyelesaian PLSV. Jadi kita mencari nilai variabel. Yang kita cari nilai variabel, mana sih variabel pada PTLSV ini? Variabelnya adalah Y, yang bukan angka dan bukan notasi. Kita mencari berapa nilai Y sehingga PTLSV ini menjadi benar. Nah, itu menentukan HP. Targetnya seperti PLSV kita mencari nilai Y-nya. Jadi bentuk pertidaksamaan ini kita cari sehingga nilai Y itu menjadi berapa? Y saja. Di sini ada dua ruas, batasnya adalah tanda pertidaksamaan. Di kiri tanda pertidaksamaan ini namanya ruas kiri dan di sebelah kanan namanya ruas kanan. Kita targetkan di ruas kiri nanti hanya tersisa Y. Jadi di sebelah sini nanti sisanya hanya Y. Selain Y harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan menambah atau mengurangi atau mengali atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Sekarang kita lanjutkan. Di sini 4Y kurang 5. Target kita menjadi Y. Kalau gitu yang harus kita hilangkan adalah 4 dan negatif 5. Yang pertama kita hilangkan jangan angka yang menempel pada variabel, jangan koefisien, harus yang terpisah dari variabel. Kita hilangkan terlebih dahulu negatif 5. Supaya negatif 5 itu hilang, maka kita lakukan dengan cara apa? Kita tambah, menghilangkannya kita buat nilainya menjadi 0. Negatif 5 supaya 0, kita tambah dengan 5. Utang 5, uang 5, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kalau begitu supaya negatif 5 hilang, maka yang harus kita lakukan adalah kedua ruas ditambah dengan 5. Jadi ketika kita menambah harus dilakukan pada kedua ruas kiri maupun ruas kanan. Kita tuliskan ulang bentuknya, 4Y kurang 5 lebih dari 15. Seperti ini. Kedua ruas ditambah 5. Ruas kiri kita tambah 5. Ruas kanan juga kita tambah 5. Nah, selanjutnya di ruas kiri yang tersisa adalah 4Y. Bagaimana dengan negatif 5 tambah 5? Habis, hasilnya udah 0, kita coret aja, nggak perlu kita tuliskan lagi.
Lebih dari 15 tambah 5, 20. Oke, sekarang bentuknya jadi 4Y lebih dari 20. Target kita ingat, di ruas kiri hanya akan kita sisakan Y. 4-nya harus kita buang atau kita hilangkan. Bagaimana kita menghilangkannya? 4Y artinya 4 kali Y. Kalau kita jadikan 0 maka Y-nya ikut hilang, 0Y. Caranya supaya 4-nya tidak terlihat, kita ubah menjadi Y. Kita ubah koefisiennya menjadi 1Y. Maka caranya adalah kedua ruas kita kali dengan 1/4. Kedua ruas dikali 1/4. 4Y lebih dari 20, ini bentuk awalnya. Ruas kiri kita kali dengan 1/4, titik artinya kali ya. Ruas kanan juga kita kali dengan 1/4. Yuk kita kalikan sama-sama. 4Y dikali 1/4. 4Y dikali 1/4. 4Y kalau tidak ada penyebut itu penyebutnya ada. Per 1, karena per 1 tidak dituliskan. Masih ingat perkalian pecahan ya? Atas kali atas, 4Y kali 1, 4Y. Per 1 kali 4, 4. Yang bawah ya, di bawah hasilnya. Selanjutnya kita bagi. 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Kita peroleh 1 kali Y. Y per 1, Y per 1 nilainya adalah Y. Jadi di sini 4Y dikali 1/4 hasilnya adalah Y. Lebih dari 20 dikali 1/4. 20 dikali 1/4. Kita munculkan penyebutnya. 20 kali 1, 20 per 1 kali 4 adalah 4. Tinggal kita bagi. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Lebih dari 5. Sampai sini sudah selesai. Sesuai target kita akan mengubah ruas kiri menjadi Y saja dan di ruas kanan hanya suatu bilangan. Sudah sesuai target? Artinya sudah selesai. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan, karena himpunan pakai kurung kurawal. Di sini pakai variabel Y, maka pada penyelesaian kita buat Y di mana Y lebih dari 5. Kita ambil sesuai ini. Kita pakai notasi menyelesaikannya. Dan Y elemen atau anggota bilangan bulat, tutup kurung. Kenapa elemen bilangan bulat? Sesuai dengan yang diperintahkan pada soal, bahwa tentukan HP dari 4Y kurang 5 dari 15 pada bilangan bulat. Maka penyelesaiannya berarti pada bilangan bulat. Nah, seperti inilah cara menentukan HP-nya. Apakah hanya dengan cara itu menentukan HP? Tidak. Penulisan HP, himpunan penyelesaiannya bisa juga menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Di sini Y lebih dari 5, maka angka 5 ini sebagai patokan. Kita buat di sini 5. Selanjutnya pada tanda lebih dari tidak dibubuhkan tanda sama dengan di bawahnya, tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan di bawahnya, maka pada garis bilangan di skala 5 ini kita buat lingkaran kosong. Yang artinya 5 bukan penyelesaian. Nah, lingkaran kosong seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tertulis Y lebih dari. Kalau lebih dari, maka arah panahnya ke kanan. Di sebelah kanan ini adalah penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya apabila digambarkan pada garis bilangan. Dari 5, di sebelah kanan 5 itu adalah penyelesaiannya. Berapa saja di sebelah kanan 5? 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Selain itu, himpunan penyelesaian juga bisa kita tulis dengan cara mendaftar. Masih ingat ya cara menyatakan himpunan dengan cara mendaftar? Yaitu kita sebutkan anggotanya satu persatu. Anggotanya tadi pada bilangan bulat. Syaratnya, nih, himpunan penyelesaiannya Y lebih dari 5. Berapa saja bilangan bulat yang lebih dari 5? Ada 6, 7, 8,
9, berapa lagi? 10, 11, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya. Tak terhingga banyaknya, maka cukup kita tuliskan titik 3 di belakangnya. Artinya tak berhingga. Nah, seperti ini cara menuliskannya. Apakah harus ditulis ketiga-tiganya? Tidak harus, cukup salah satu. Tergantung soal meminta kalian menuliskan jawaban seperti apa. Apakah seperti yang ini, atau menggunakan garis bilangan. Kita tinggal menyesuaikan kebutuhan dari soal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi untuk membuktikan apakah jawaban yang telah kita buat ini benar atau salah. Jadi ketika kalian menjawab, sebelum gurumu mengoreksi apakah jawabanmu itu benar atau salah dan ternyata terlanjur salah lalu nilaimu jadi tidak seperti yang kamu harapkan, alangkah baiknya kamu buktikan dulu sendiri. Caranya pembuktian ini bisa kalian buat di oret-oretan untuk membuktikan benar nggak ya jawaban saya, jangan-jangan yang saya jawab tadi keliru. Nah, kita cek aja menggunakan metode substitusi. Pakai cara ini. Nah, metode substitusi yaitu dengan mengganti variabel dengan suatu bilangan sehingga pertidaksamaan bernilai benar. Gimana ngeceknya? Cara ngeceknya gini. Tadi kita menggunakan variabel Y. Kemudian di sini ada 5. Benar nggak ya? 5 ini bukan himpunan penyelesaian sehingga ini dibuat bolong. Jangan-jangan 5 masuk penyelesaian. Kita buktikan saja. Kita tes pakai Y sama dengan 5. Selanjutnya Y sama dengan 5 ini akan kita substitusi ke pertidaksamaan pada soal. Pertidaksamaannya ini. 4Y kurang 5 lebih dari 15. Kita substitusi. Substitusi artinya ganti. Y-nya pada pertidaksamaan ini kita ganti dengan 5. 4Y artinya 4 kali Y, Y-nya kita ganti dengan 5, dikurang 5, lebih dari 15. Langkah selanjutnya ini kita kalikan. 4 kali 5, 20, dikurang 5, lebih dari 15. 20 kurang 5 berapa? 15 ya? Lebih dari 15. Oke, selesai. Benar nggak sih 15 lebih dari 15? Ya salah, 15 dan 15 itu sama, nggak lebih. Jadi tandanya harusnya di situ pakai sama dengan, tapi di sini pakai lebih dari. Artinya pernyataan ini salah. Jadi ketika dimasukkan nilai Y sama dengan 5, pertidaksamaannya bernilai salah. Kalau nilainya salah, berarti Y sama dengan 5 bukan HP, bukan penyelesaian, bukan himpunan penyelesaian. Karena pertidaksamaannya tidak bernilai benar. Kalau dia penyelesaian maka akan bernilai benar. Berarti benar ini. 5-nya dibuat bolong karena dia bukan penyelesaian. Dan benar, di sini tidak ada dituliskan 5. Karena 5 bukan penyelesaian. Sekarang kita pengen membuktikan. Benar nggak bilangan-bilangan ini adalah himpunan penyelesaiannya? Apakah benar? Kita tes pakai salah satu, misalnya 6. Kita tes, kalau Y sama dengan 6, kita masukkan ke pertidaksamaannya. Apakah benar? Kita ganti Y dengan 6. 4Y artinya 4 kali 6 kurang 5 lebih dari 15. Kita kalikan, perkalian lebih dulu ya. Ini dikalikan, 4 kali 6, 24, kurang 5, lebih dari 15. 24 kurang 5, 19, lebih dari 15. Benar nggak 19 itu lebih dari 15? Benar atau salah? Benar, 19 itu lebih dari 15. Karena pertidaksamaannya bernilai benar, berarti Y sama dengan 6 adalah anggota himpunan penyelesaian dari 4Y kurang 15. Terbukti di sini ya, 6 merupakan himpunan penyelesaian. Sini ada 6. Tuh. Kalian buktikan sendiri. Kira-kira kalau 7 benar enggak? 8 benar enggak? 9 benar enggak?
Harusnya kalau menggunakan metode substitusi dengan benar, hasilnya akan benar karena dia merupakan himpunan penyelesaian. Kalian coba pakai Y sama dengan 4. Kalau kalian coba dengan benar, pasti hasilnya salah karena 4 tidak ada dalam himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu cara menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode pertidaksamaan yang ekuivalen dan membuktikan jawaban kalian dengan metode substitusi. Saya ada satu contoh soal lagi untuk bentuk tertentu dan ada aturan khusus pada penyelesaian PTLSV. Untuk lebih jelasnya dan agar lebih kalian pahami, simak contoh soal selanjutnya. Nah, ini dia contoh selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari 2 kurang 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2x kurang 6 pada bilangan asli. Perhatikan tandanya ada garis bawah, maka dibacanya lebih dari atau sama dengan. Kita buat penyelesaiannya. Caranya kurang lebih seperti contoh awal tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya. 2 kurang 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2x kurang 6. Kita amati terlebih dahulu. Ini tandanya, ini ruas kiri, yang di kiri tanda dan di sebelah kanan tanda namanya ruas kanan. Kita di sini mempunyai variabel x. Kalau di contoh awal tadi variabelnya y, di contoh kedua ini variabelnya adalah x. Berarti target kita di akhir, di ruas kiri akan kita sisakan x, dan di ruas kanannya adalah suatu bilangan. Mana yang kita hilangkan terlebih dahulu? Di sini ada 2 dan 3 selain x. Yang kita hilangkan 2 atau 3? Yang kita hilangkan adalah bilangan yang tidak menempel pada variabel. Itu yang terlebih dahulu. Di sini negatif 3-nya nempel pada variabel, berarti yang awal kita hilangkan adalah 2. Kita hilangkan, supaya 2 hilang, maka apa langkah yang harus kita lakukan? Kita kurangkan kedua ruas dengan 2. 2 kurang 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2x kurang 6. Ini bentuk awalnya ya. Menghilangkan 2, ruas kiri kita kurang 2, maka ruas kanan pun kita kurang dengan 2. Selanjutnya 2 dikurang 2, 0. Kita coret aja, tidak perlu kita tulis lagi. Di bawahnya tersisa negatif 3x lebih dari atau sama dengan. Di ruas kanan, ingat yang boleh ditambah atau dikurang hanya yang sejenis. Yang ini ada variabel x, sementara negatif 6 dan negatif 2 sama-sama tidak punya variabel. Mana yang sejenis? Yang sejenis yang sama-sama tidak ada variabel. Ini enggak sejenis, maka enggak boleh dioperasikan. Tetap negatif 2x. Lalu negatif 6 dikurang 2, negatif 6 kurang 2. Masih ingat tanda negatif artinya utang ya? Ini juga artinya utang karena depannya negatif. Utang 6, utang lagi 2. Udah punya utang 6, utang lagi 2, otomatis utangnya menjadi 8. Negatif 8. Negatif 8. Lanjut. Di ruas kanan, di sini ada negatif 2x. Harusnya di ruas kanan tidak ada x lagi. X itu hanya ada di ruas kiri. Di ruas kanan nanti adanya suatu bilangan yang tanpa variabel. Kalau gitu yang ada x-nya ini harus kita hilangkan. Hanya di ruas kiri yang harus ada x-nya. Gimana supaya negatif 2x itu hilang? Karena dia negatif, lawannya positif. Kita tambah dengan 2x. Karena ruas kanan akan kita tambah 2x, ruas kiri juga akan kita tambah dengan 2x. Awalnya gini, ruas kanan kita tambah 2x, ruas kiri juga kita tambah 2x. Sekarang kita operasikan. Variabelnya x, variabelnya x. Kalau gitu sejenis. Negatif 3x ditambah 2x.
Masih ingat operasi aljabar ya? Variabelnya kita taruh luar, sama-sama punya X, kita ambil koefisiennya. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 artinya utang 3. Utangnya 3, uangnya 2. Lunas ke utangnya? Nggak lunas, masih ada utang 1. Negatif 1X. Negatif 1X biasa cukup kita tuliskan negatif X. 1 sebagai koefisien itu biasanya tidak dituliskan. Jadi hasilnya ini adalah negatif X. Kita tuliskan di sini. Negatif X lebih dari atau sama dengan negatif 2X ditambah 2X. Tambah 2X. Kita keluarkan variabelnya, kita jemput koefisiennya. Sini tambah 2. Negatif 2 tambah 2. Utang 2, kalau positif uang ya. Uang 2, punya utang 2, punya uang 2. Ya 0. 0x, 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Kalau gitu nggak usah kita tuliskan, coret. Sisa di sini negatif 8. Hampir selesai ya. Ingat targetnya itu adalah X, lebih dari atau sama dengan sekian. Bukan negatif X, nggak ada pakai embel-embel negatif. Kalau begitu kita hilangkan negatifnya. Gimana supaya negatifnya hilang? Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Negatif X dikali negatif 1. Nah, ini yang menarik pada contoh yang kedua ini. Pada PTLSV, apabila pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, negatif berapapun, mau negatif 1, negatif 2, negatif setengah, dikali dengan bilangan negatif atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan, ini tanda pertidaksamaan, harus kita ubah menjadi sebaliknya. Awalnya tadi lebih dari sama dengan. Lawannya, kebalikannya maka menjadi kurang dari atau sama dengan. Ruas kanan tetap kita kalikan juga dengan negatif 1 karena harus adil. Kedua ruas harus dikalikan bilangan yang sama. Jadi ingat, kalau dikali bilangan negatif atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Kalau ditambah bilangan negatif dikurang bilangan negatif nggak ngaruh, tanda tetap. Tapi kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan diubah menjadi sebaliknya. Tinggal kita kalikan negatif X dikali negatif 1. Negatif kali negatif positif. Positif 1X. 1X itu cukup kita tulis X saja. 1 di depan nggak perlu kita tuliskan. Kurang dari atau sama dengan negatif 8 kali negatif 1. Negatif kali negatif menjadi positif, sehingga hasilnya adalah positif 8. Nah, sekarang bentuknya sudah sesuai yang kita harapkan. Di ruas kiri hanya X dan di ruas kanan sebuah bilangan. Tapi tandanya sudah berbalik, sudah berubah menjadi tanda sebaliknya karena dia tadinya dikalikan bilangan negatif. Tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP sama dengan variabelnya apa? Variabelnya X. Kita tulis notasinya X di mana X kurang dari atau sama dengan 8, X elemen A. Boleh juga kita tulis lengkap. Kita tulis lengkap seperti ini, X elemen bilangan asli. Atau mau disingkat A juga boleh. Bilangan asli. Masih ingat bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bilangan asli. Kalau bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau HP-nya bisa kita tulis dengan cara mendaftar. Kalau kita daftar X kurang dari atau sama dengan 8 pada bilangan asli, berarti X-nya bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 8. Berapa aja X bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 8? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 masuk gak kira-kira?
Masuk 8 itu. Kenapa kok 8-nya masuk? Kan kurang dari. Masuk karena ada tanda sama dengan di bawahnya. Tandanya gini, kurang dari atau sama dengan. Jadi 8-nya masuk karena ada tanda sama dengan, ada garis bawahnya. Kalau kalian tidak percaya, bisa kalian buktikan menggunakan pembuktian dengan cara substitusi. Bisa kalian masukkan nilai X-nya 8, masukkan ke bentuk ini. Nanti hasilnya pasti akan bernilai benar jika kalian operasikan teliti dan benar. Nah, seperti itu caranya. Mudah ya? Jadi ingat, pada metode pertidaksamaan yang ekuivalen, caranya kita lakukan dengan menambah atau mengurang atau mengali atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Dan yang harus diingat, ini penting sekali nih, ingat, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan diubah menjadi sebaliknya. Nah, ini yang penting sekali ya. Ini bisa kalian catat dan diberi tanda. Itu penting. Seperti ini, dikali negatif, awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Kalau awal tadi tandanya kurang dari, maka dibalik menjadi lebih dari. Paham ya? Semoga bermanfaat. Banyaklah berlatih supaya kalian semakin mudah menentukan himpunan penyelesaian PTLSP. Semakin banyak latihan, semakin mahir kalian menentukan HP dari PTLSP. Demikian, semoga bermanfaat. Ayo jangan lupa subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like video ini. Terima kasih.